warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin people. Mohon maaf lahir batin ya. Akhirnya kita ketemu lagi di program Ini Usahaku. Dan sekarang spesial bertema Lebaran. Nggak kerasa ya, ternyata udah sebulan kita menjalani puasa bareng-bareng. Dan sekarang kita sudah menyambut Hari Kemenangan. Nah, hari ini kita ngebahas satu tempat usaha. Dan ini bergeraknya di bidang kuliner. Dan masih bertema-tema Islamiyah begitu ya, karena kita kan juga lagi suasana Lebaran nih. Siapa tahu bisa jadi pilihan e-people kalau nanti mau berkumpul bersama keluarga ketika Lebarannya. Walaupun nggak mudik, tapi paling nggak sama satu rumah bisa lah jalan-jalan keluar makan bareng untuk merayakan hari Lebaran ini. Nah, sekarang saya sudah berada di kebun dan kedai Aisyah. Ini berada di daerah Sendang Mulyo dan tempatnya strategis banget di pinggir jalan raya ya. Jadi barangkali e-people ada yang sudah pernah tahu, pernah lewat, atau sudah pernah makan di sini. Kita nanti juga akan bahas tentang gimana sih bisnis ini dari awal sampai sekarang, terus selama Ramadan seperti apa, ketika Lebaran seperti apa, selengkapnya bersama manajer operasional, sebutannya gitu ya katanya ya, sama Mbak Aisyah nih yang sudah ada di samping saya. Halo Mbak Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini bener ya manajer operasional. Sebenarnya juga ke general juga sih. General ya. juga, pokoknya semuanya ya diurusin sama Mbak Aisyah loh. Nah, ini kalau misalnya kita kenalan dulu ya sama Mbak Aisyah. Mbak Aisyah itu backgroundnya seperti apa? Dari bidang apa? Kemudian di sini sudah sejak kapan dan sebagainya? Saya kuliah di jurusan manajemen di Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Terus di sini itu sebenarnya kalau jadi manajernya baru sekitar setahun ini. Cuman berkecimpung di sini udah sejak SD. Jadi dari SD udah mulai di sini bantu sedikit-sedikit. Terus awalnya sih dulu dibikin nota ya. Dari bikin nota, terus mulai aku bilang sama mama kan pengen jadi manajer gitu. Jadi waktu itu sempat tugasnya aku catat kan. Terus aku nyuruh karyawan gitu, itu kebijakan ini gitu. Nah terus mulai dari situ terus sempat vakum karena sekolah ikut ekstrakurikuler, jadinya nggak lama di sini, nggak sempat di sini terus. Setelah itu setelah kuliah kesini lagi, mulai datang lagi. Berarti ini posisinya itu masih kuliah ya? Masih kuliah. Wah, luar biasa loh. Sudah mulai bantu-bantu dari kecil dan sekarang waktu kuliah jurusannya sesuai pula ya? Sesuai apa banget. Karena sudah lama ngebantuin di sini jadinya pengen masuk manajemen nih? Salah satunya gitu ya? Karena itu. Dan tugasnya manajemen banget, mendelegasikan tugas SDM-nya begitu ya. Dan for your information nih, e-people, kedai Aisyah ini memang usaha keluarga ya? Usaha keluarga. Dari kapan ini? Dari 10 Desember 2006. 10 Desember 2006. Udah 14 tahun. 14 tahun, wah 14 setengah. Lama juga ya? Alhamdulillah udah lama banget. Ini dari zaman waktu kecil sampai sekarang udah kuliah ya? Dari aku kelas 3 SD sampai sekarang udah semester akhir. Alhamdulillah loh, ini masih berjalan terus ya, iya. Lancar. Terus kalau ini di kedai Aisyah sendiri awalnya itu konsepnya seperti apa sih? Sebenarnya ini awalnya itu dulu jualan tanaman di rumah, jual tanaman di rumah. Terus kita punya tanah di sini kan, daripada nggak dipakai, akhirnya daripada cuma disewain aja, akhirnya ya udah pindah ke sini jualan tanamannya karena udah rame juga kan tanaman, pupuk dan sebagainya. Namanya kebun dan kedai itu asalnya dari kebun itu. Iya, awalnya mau bikin itu karena udah lumayan lah gitu. Terus kita pakai di sini, terus arsiteknya bilang kayaknya sayang deh kalau cuma jual tanaman gitu. Dibikin aja kafe sekalian. Terus oh ya kepikir-pikir awalnya jual soto juga, soto. Terus tapi tetap masih jualan tanaman gitu. Terus lama-kelamaan makin rame dan menu-menunya makin banyak, makin rame. Terus kita bingung juga kalau harus melayani orang tanaman dan beli yang makanan gitu. Karena kalau tanaman kan lebih ketanya-tanya dulu lama gitu kan. Terus juga lama-lama ini sayang banget dijual tanamannya, yang ini juga sayang akhirnya karena
saking sayangnya sama tanamannya, akhirnya udahlah buat kita aja, nggak bisa dijual gitu. Akhirnya kita jadi rumah makan gitu. Oh gitu. Berawal dari jualan tanaman, kemudian jual makanan juga, kemudian tanamannya ya udah terlalu disayang buat diri sendiri, sayang buat diri sendiri simpen aja, terus berkembang jadi tempat makan ya, jadi sebuah kedai. Nah, dulu kan awalnya seperti itu. Yang ngebangun ini dari orang tua. Orang tua. Jadi karena dulu kita masih kecil-kecil semua ya, jadi yang menghandle ini masih orang tua semua. Terus kita sekarang tinggal melanjutkan aja gitu. Sekarang udah ada berapa karyawan di sini? Sekitar 8 untuk reguler. Kalau Ramadan ya 9 sampai 10 orang. Kita nambah sekitar 3 orang nambahnya. Berarti ordernya pasti makin banyak ya selama Ramadan ya. Berkah emang. Berkah Ramadan loh salah satunya sini juga dapat ya. Iya. Terus kalau sekarang sendiri konsepnya seperti apa? Karena kalau saya lihat sekarang mungkin ini lebih ke bambu-bambu dan unsur kebunnya diwakili oleh tanaman-tanaman ini ya. Iya. Jadi ini dari awal buka udah direnov sekitar 90%. Jadi semuanya dulu bener-bener full bambu. Ini semuanya bambu, sampai belakang itu gazebo semua dari bambu, meja, kursi semua dari bambu. Terus karena lebih enak pakai keramik, tembok, karena lebih awet juga, penangannya, perawatannya nggak lebih ribet, lebih simpel, jadi kita ganti semua. Oke, makanya beralih dari bambu sekarang menjadi yang seperti ini ya konsepnya ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal nama ya, tadi kan kebun dan kedai Aisyah. Aisyah ini melambangkan, mewakili namanya Mbak Aisyah atau apa sebenarnya? Iya, nama saya. Jadi waktu itu ditanyain tuh, dikumpulin kan sekeluarga, ayah, mama, terus anaknya 4 gitu, ditanyain siapa nih enaknya namanya siapa yang mau jadi namanya dipakai. Aku bilang Aisyah gitu. Terus yang lain oh ya setuju gitu. Terus ditanyain, tapi nggak apa-apa kalau misalkan nanti jadi besar kamu namanya nggak malu gitu. Enggak, nggak malu gitu, seneng aja gitu. Terus ya udah akhirnya dipakai sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, namanya jadi berkah juga loh ini ya. Dan sekarang bisa ikut nge-handle langsung juga. Terus kalau kita lihat ini di beberapa sisi lokasi kedai Aisyah ya, ada sentuhan-sentuhan ada quotes dari Umar bin Khattab kalau kita lihat ya. Kemudian ada juga anjuran tentang yang berhubungan sama bau-bau Islami lah gitu. Nah ini memang konsepnya seperti itu ya, tempat makan yang keluarga dan Islami. Iya memang gitu. Jadi memang yang baca juga pasti yang di sini duduk kan mungkin sambil menunggu hidangan, mereka juga akan membaca gitu. Oh ya, mengawali semua sesuatu dengan baca bismillah sebelum berdoa sebelum makan, contohnya kayak gitu. Jadi pasti semua yang di sini juga halal ya. Insya Allah. Nah, kita kalau misalnya udah mulai masuk ke tentang makanannya ini. Aduh. Ini sebenarnya konsepnya makanannya lebih ke apa? Kalau di awal tadi kan soto ya. Terus sekarang lebih ke apa? Lebih ke masakan Jawa, masakan rumahan. Jadi bisa diterima di semua kalangan gitu. Tidak hanya anak muda, tidak hanya orang tua, tidak hanya anak-anak, tapi semua bisa masuk. Seperti makan di rumah lah gitu. Nah ini nih, makanya yang dari tadi saya rasain tuh ada di kebun dan kedai Aisyah, berasa di rumah sendiri. Homey banget rasanya ya, apalagi makanannya. Nah kita akan bahas lebih lanjut tentu saja tentang menu-menu yang ada di kebun dan kedai Aisyah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Kita masih di Ini Usahaku, spesial edisi Lebaran. Dan tentu saja kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mbak Aisyah dari Kebun dan Kedai Aisyah. Tadi kita sudah pengantar ya, untuk makanan di sini ternyata adalah makanan-makanan tipe rumahan, makanan Jawa juga. Jadi yang biasa kita temuin, lidahnya Indonesia banget lah pokoknya. Dan ini sebenarnya tuh malah nggak ada matinya loh. Orang tuh nggak akan bosan dan malah cenderung kangen sama makanan rumahan itu. Benar. Terus kalau di Kedai Aisyah sendiri, jenis-jenisnya ada apa aja nih? Saya lauknya, sayurnya, minumnya apa ini Mbak? Kita makanannya ada aneka penyet, terus ada ikan gurame, ikan nila, bawal, lele, belut, udang, cumi, nasi goreng, dan yang masing-masingnya itu ada bermacam-macam masakan gitu. Terus sayurnya juga ada banyak, terus minumnya ada es, terus kayak es coklat, es teh, es jeruk, es susu, kemudian macam-macam jus, buah, sama wedang herbal. Wedang herbal ya? Wedang herbal. Wah, tuh kan makanannya udah kayak menu 1 minggu tuh, ada semua di sini ya. Terus kalau yang paling best seller biasanya di sini apa aja? Gurame bakar. Gurame bakar. Gurame bakar. Kenapa banyak yang suka gurame bakar di sini sih? Karena yang pertama di sini nggak cuma gurame, di sini semua makanannya nggak ada yang udah mateng dulu. Jadi pesen dulu, baru kita proses dari nol, dari bahan mentah. Gitu. Oh, berarti fresh from the oven gitu ya? Fresh banget, fresh banget. Kayak ikan juga kita ngambil dulu dari kolam, terus kita bersihkan, terus dari diambil dari kolam kita timbang, kita bersihkan, baru kita olah. Gitu. Wow, langsung dari kolam ya? Ya mungkin itu beberapa ya, salah satu alasan kenapa orang suka banget di sini karena ikannya fresh banget, terus dari rasa juga ya, dari rasa juga kita alhamdulillah bisa mempertahankan dari dulu sampai sekarang. Ada beberapa yang tidak dipertahankan tapi ditingkatkan gitu. Jadi orang suka gitu sama kita karena juga beda banget sama yang lain. Apa tuh bedanya? Kita bumbu bakarnya beda. Kita olah sendiri, tepung bumbu kita juga olah sendiri, dan itu semuanya resep rahasia gitu. Jadi dan orang banyak ya di sini, maksudnya testimoni dari lisan maupun tulisan itu mereka suka banget dan bilang di sini itu rasanya beda gitu. Bahkan ada orang yang dia kuliner kemana-mana tapi tetap sini yang paling enak gitu. Wih, luar biasa. Jadi resep original Kedai Aisyah ya, nggak bisa ditemuin di lain tempat kecuali di sini. Dan itu nggak hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga. Misalkan orang tuanya beli ikan bakar di luar, ya ini pasti bukan Kedai Aisyah, rasanya beda gitu. Jadi anak-anak dari pelanggan kami itu juga udah tahu ini kayaknya Kedai Aisyah. Gitu. Kadang mereka waktu di luar bilang enak ikannya Aisyah gitu. Jadi alhamdulillah itu waktu diceritakan memang ya alhamdulillah gitu. Cuman itu memang harus dipertahankan buat kita. Gitu. Udah khas banget berarti ya. Karena biasanya tuh apalagi kalau orang tua ya, ibu-ibu anaknya doyan ini, ya udah pasti ngikut anaknya gitu. Benar-benar. Terus gimana sih kesulitannya dalam mempertahankan rasa dan kualitas itu tadi? Yang sulit adalah karena ini ya,
kalau dari SDM, sisi SDM itu karena karyawan itu kan tidak selamanya di sini gitu. Jadi kita harus ada training terus satu karyawan, satu jenis masakan trainingnya bisa berapa minggu, berapa bulan. Dan itu harus pengawasan gitu. Jadi ketika dalam training dan pengawasan itu nggak bisa ditinggal gitu. Karena ketika dilepas itu kan takutnya kalau pas ada orang pesen saya masih salah rasa, itu yang bahaya gitu. Jadi kalau memang kita yang ngalahin kita mengalah untuk ya udah kita nggak usah kemana-mana dulu, jaga sini gitu. Jadi cuma buat ngerasain oh itu udah pas, udah benar, atau ini kurang ini ya kayak gitu aja. Jadi ada quality controlnya juga ya? Quality control. Luar biasa. Nah ini kalau misalnya tadi kan menu makanannya gurame yang paling laris ya. Kalau minumannya? Minumannya wedang secang sama wedang jeruk nipis. Jahe jeruk nipis itu nggak bisa mana yang lebih ya, karena itu setara banget. Jadi berimbang itu. Wedang jahe jeruk nipis sama wedang secang itu berimbang banget. Oh, bukan es-esan tapi wedang ya malah yang paling laris di sini ya. Kalau kata orang-orang gimana tuh wedangnya? Ini apa namanya, mereka setelah minum badannya jadi enak, selain rasanya enak, terus efek di tubuhnya itu jadi lebih bagus gitu loh. Ada yang batuknya misalkan sembuh, terus hangat di badannya jadi lebih enteng gitu. Ini ngeracik sendiri juga semuanya sendiri segala macam. Iya. Wah, dan kayak wedang herbal itu kita jahenya itu ada 3 kali proses. Jadi memang misalkan ada orang pesen es teh, es jeruk, es coklat, sama orang pesen wedang secang. Pasti wedang secang ini lebih lama prosesnya karena untuk J-nya sendiri kita ada 3 kali proses gitu. Dan itu juga masih dari nol. Semuanya pokoknya semua menu di sini masih dari nol. Gitu. Oke, jadi untuk menikmati kesegaran tersebut fresh yang barusan dimasak ya memang kita harus lebih sabar gitu ya. Oke. Nah, harus menunggu lebih lama, makanya kita setiap ada orang yang datang itu kita kasih informasi bahwa besok misalkan mau kesini lagi bisa WA dulu gitu. Jadi pesanan mereka datang udah tinggal makan, atau mereka datang tinggal ambil pesanan gitu aja, nggak usah pakai nunggu. Oh gitu. Ini oke banget sih kalau kayak gitu ya. Jadi kita udah pesen duluan, inden. Nah, habis itu datang kita tinggal nikmatin. Selama Ramadan seperti apa nih? Kan pasti kan lebih ramai ya seperti yang tadi disampaikan. Ternyata tamunya pun lebih banyak begitu. Jadi banyak orang lebih pesan duluan di awal, kemudian langsung datang, atau di take away atau gimana? Lebih orang pesan duluan baru take away atau delivery. Jadi kita biasanya jam 2 siang itu, kalau Ramadan jam 2 jam 3 siang itu kita udah pesanan full sampai untuk jam 5 sore. Maksudnya jadi orang datang misalkan orang datang jam 4:30 mau pesen untuk buka puasa. Kita lihat aduh gimana ya, bisa nggak ya gitu, karena kalau pesenannya masih numpuk kita nggak berani. Jadi kebanyakan 4:30 sampai ke atas itu kita udah nggak berani untuk buka puasa gitu. Ini udah nggak nyampe gitu. Kalau misalkan nanti setelah maghrib atau setelah buka nggak apa-apa, kita berani. Tapi kalau untuk buka puasa mohon maaf gitu nggak bisa, karena udah penuh banget. Karena pesenannya udah di list dari malam harinya sampai pagi, siang itu listnya jalan terus. Oke. Jadi tetap disampaikan ke customernya ya bahwa seperti ini begitu. Makanya nggak boleh dadakan kalau di sini, mending langsung dijanjian aja duluan ya. Terus kalau selama Ramadan ini kenaikannya sampai berapa persen sih? Kenaikannya hampir 100%. Ya 100%. Dengan omset hari bulanan biasanya rata-rata berapa kalau normalnya? Omset harian sekitar 3 jutaan harian ya? Harian. Kalau Ramadan bisa sampai 8 juta setiap harinya. Setiap harinya? Ini kayaknya berarti ya 100% lebih lah ya. Ini 120-130% ya. Luar biasa itu loh, padahal untuk Grab dan GoFood selama Ramadan banyak sekali kita tutup. Karena udah nggak nyampe. Kalau misalkan order by online itu kan terutama pakai aplikasi ya, karena itu kan pakai waktu ya, jadinya
kita nggak bisa, sedangkan di sini antrinya banyak banget gitu, kayak kurang adil gitu Iya, kan. betul. Nah, jadinya selama ini kita tutup dulu. Iya sih, daripada di PHP. Daripada di HP, daripada dapat rating kurang baik, Betul. jadinya kita tutup aja. Nah, jadi jangan dipikir kok waktu Ramadan ini kedai Aisyah Banyak tutup tutupnya, iya. gitu kan di GoFood, di GrabFood, karena ternyata pesenannya sudah banyak. Jadi bisa dialihkan langsung pesan aja lewat WhatsApp. Oke, WhatsAppnya di berapa? 081 901 619 079. Oke, baiklah kita akan lanjut lagi nanti ngomongin soal menu-menu Lebaran. Nah, ada apa aja sih di sini? Kita akan kembali setelah yang satu ini. People, kita lanjut lagi perbincangan kita yang sangat seru ya di Lebaran kali ini di Ini Usahaku spesial kebun dan kedai Aisyah. Mbak Aisyah, sekarang di hadapan kita sudah banyak banget ini ya menu yang luar biasa menggiurkan di depan kita. Ini diantaranya tadi yang disebutkan yang paling laris ini ya? Iya. Nomor 1, nomor 2. Ini apa nih? Gurami bakar. Gurami bakar. Yang kedua? Gurami filet as manis. Oh, katanya ini lagi naik daun nih selama Ramadan ya. Menyusul ini, hampir menyusul. Oke, dengan sausnya asam manis. Wah, luar biasa, bisa dibayangin dong. Kalau waktu puasa kemarin itu buka puasa di sini, buka puasanya pakai saus asam manis kayak gini. Wah, enak banget. Terus kan di sebelah sana? Ini gurami siram dabu-dabu. Siram dabu-dabu. Udah disiram langsung sama sambal dabu-dabunya. Sambal dabu-dabu ini rasanya itu nano-nano, jadi ada asin, manis, pedas, asem gitu, jadi satu. Dan ini seger banget. Ya, ini aku juga salah satu favorit nih ya, sambal dabu-dabu itu tadi segernya itu loh, dari tomatnya, sambelnya, cabai-cabainya gitu kan. Terus kalau kita lihat sepertinya nggak cuman lauk aja ya, ini ada lauk apa ini? Ini ayam lombok hijau. Ayam lombok hijau. Ayam lombok hijau itu udang goreng tepung. Udang goreng tepung. Terus ini ayam goreng rempah, pakainya sambal bawang. Jadi kayak ayam goreng rempah itu sambalnya sambal bawang cocoknya. Selain bawang nggak cocok, kurang cocok. Iya. Dan kelihatannya sambalnya nggak cuma sambal bawang aja nih, iya, ada macam-macam. Ya? Ada apa lagi nih sambal-sambalannya? Ini untuk yang gurami bakar, kita pasangannya sambal bakar. Sambal bakar itu bukan dibakar, cuman rasanya karena bilang disebut bakar karena untuk pasangan ikan bakar. Gitu. Jadi rasanya sambal bakar Aisyah ini ya? Sambal bakar Aisyah. Jadi ini pedas, manis, ada jeruknya juga. Gitu. Pedas, manis, ada asamnya gitu iya. ya. Terus? Terus ini ada sambal terasi. Sambal terasi. Terus? Yang satunya sambal bawang. Wah, sambal bawang favorit nih. Terus ini sambal tomat. Sambal tomat. Ini sambal lombok hijau. Sambal lombok hijau, sama kayak buat ayam ini ya? Iya, sebenarnya sambalnya masih banyak lagi, cuman untuk yang kita keluarkan yang ini, yang lain ada sambal terong, sambal teri Jawa, sambal tauge, sambal tempe godok, macam-macam banyak. Paling favorit sambal apa? Sebenarnya 3 ini, sambal bakar, terasi, sama bawang. Peruntukannya gitu. Iya benar sih. Soalnya paling cocok dipakai buat makan apa aja. Iya, gitu. Tapi gurami bakar banyak juga yang requestnya pakai sambal terasi boleh. Bisa sambal ya? bawang boleh. Iya, jadi nggak harus sambal ini. Sesuai requestnya. Ayam goreng nggak harus sambal bawang, boleh sambal terasi, boleh sambal sesukanya mereka. Karena bebas pilih, udah paket harganya. Baiklah, menarik sekali ya. Dan selain lauk-lauk ini, kok ada yang unik ya di sana? Ini apa nih, jajanan pasar? Ini
Ini menu selingan ya, menu cemilan. Ini ada nanas goreng salju. Oh ini nanas. Iya, nanas. Goreng salju. Jadi nanas digoreng. Digoreng pakai tepung. Hah? Terus ada saljunya nanti di atasnya gitu. Gula halus. Iya, gula halus. Wah rasanya kayak apa itu? Enak banget. Manis, ada asemnya Ada gitu asemnya. ya? Buat takjil bisa banget ya? Bisa banget. Yang suka goreng-gorengan. Terus? Ini tempe selimut. Yang ini tahu selimut. Jadi kita memang bukan mendoan, tapi memang tempe selimut karena potongannya berbeda. Terus tepungnya juga beda. Kalau mendoan kan ada daun bawangnya ya, ada koncelangnya. Kalau ini nggak ada. Cuman ini tepung ini, tahu, tempe, sama ini dan udang ini kita tepungnya olah sendiri. Oh yang tadi dibilang ya, tepungnya diracik sendiri loh. Kita nggak ya. pakai tepung bumbu siap pakai, enggak. Dari bener-bener nol, pakai apa? Rasiknya bener-bener nol. Kalau tahunya pakai tahu apa ini? Tahu putih. Tahu putih ya. Terus ada sayur apa tuh di sana? Ini sayur menu catering hari ini. Ini ada oblo-oblo daun singkong. Terus ini ada botok tahu. Wah. Ini banyak banget sih yang pesen ini. Botok Bukan bapak tahu. saya ini ya. Botok tahu sama oblo-oblo daun singkong. Ini tuh menu-menu bener-bener rumahan lah pokoknya Rumahan ya. banget. Dan tadi kan disebutin ada cateringnya juga ya ternyata. Nah itu biasanya sistemnya seperti apa dan menunya apa saja? Selama Ramadan kita ada catering. Cateringnya itu per hari, setiap hari menunya beda-beda. Dari lauk, sayur, terus takjil minuman sama buah. Itu beda-beda. Ada kadang garang asam ayam sama apa gitu. Misalkan soto pisang atau es kuut, terus sama buah potong, terus kadang ada juga bubur kangkung sama gereh layur, terus sama apa namanya mendoan atau bakwan gitu, pokoknya kita mix and match sendiri gitu. Oke, berarti udah dipaketin tapi masih bisa di mix and match ya, disesuaikan dengan selera yang kita. Iya. Gitu. Dan ordernya nggak harus semuanya, boleh misalkan boleh order apa namanya kayak gini, botok tahunya doang berapa gitu, sayurnya doang berapa gitu, boleh terjual terpisah. Oke, banyak pilihannya ya. Banyak pilihan. Terus jajanan pasar ada juga di sini. Jajanan pasar kita tumpeng. Tumpeng. Tumpeng jajan pasar, tumpeng getuk juga ada. Kita ada macam-macam tumpeng, ada tumpeng nasi kuning, tumpeng nasi urap, tumpeng nasi uduk, sama tumpeng nasi goreng. Wah. Jadi kalau anak-anak mungkin lebih suka kayak nasi goreng ada ayamnya, sausnya biasa gitu kan. Jadi nggak hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak-anak juga gitu. Wah banyak banget pilihannya ya. Terus cateringnya ini biasanya kalau pesan ada minimal pax-nya atau berapa hari sebelum, ketentuannya gimana? Kalau untuk khusus catering itu kita share-nya 2 hari sekali. Jadi sekali share itu untuk 2 hari, misalkan Senin sama Selasa gitu. Nah nanti di masing-masing hari ordernya terakhir sampai jam 10 atau jam 11 siang gitu. Dan itu di share-nya di WhatsApp, di Instagram? Iya, di WhatsApp, di Instagram. Oke, jadi kalau misalnya besok ada rencana nih, kayaknya nggak masak deh, lagi sibuk gitu kan. Nah bisa langsung pesan menu cateringnya. Iya. Kalau hari biasa itu buka dari jam berapa sampai berapa? Hari biasa buka dari jam 10 sampai setengah 10 malam. Maaf, 9.30 sampai 9.30. Oke, kalau selama Ramadan ini? Selama Ramadan ini dari jam 3 sampai jam 8. Terus selama Lebaran, nah, buka nggak? Lebaran, aduh kita libur dulu ya. Iya, setelah Ramadan sebegitu hektiknya hirup ya. pikuk gitu, biar ada refreshingnya juga untuk Oke. kami dan karyawan gitu. Dan bisa mulai order lagi kapan berarti, tanggal berapa? H+4 H+3 Lebaran, jadi Lebaran hari keempat kita insya Allah udah buka. Terus kayaknya ada yang spesial nih ya dari kebun dan kedai Aisyah untuk Lebaran. Untuk Lebaran kita ada menu pre-order menu Lebaran. Itu ada opor ayam juga macam-macam, ada opor ayam negeri, ayam merah, ayam kampung kayak gitu. Terus ada sambal goreng, terus ada rica-rica mentok, sama ada daging sapi bumbu serundeng. Wah, banyak banget pilihannya ya. Iya. Jadi kalau misalnya di hari Lebaran ngerasa bosan cuman ketemu opor, ini pilihannya banyak loh. Dan tiap tahun selalu ada. Selalu ada. Oke, jadi kalau people ketinggalan di tahun ini, tunggu tahun Jadi depan. daripada biar nggak usah belanja, nggak Betul. usah masak, nggak usah bersih-bersih, apalagi ART banyak yang libur kan kalau Betul. Lebaran, nah, mendingan langsung pesan aja, terima beres gitu. Nah. Kita
Kita juga ini setiap yang order itu kita ada kartu tips untuk menyimpan gimana biar bisa berhari-hari gitu. Bagaimana tips biar nggak cepat basi atau biar rasanya tetap sama kayak waktu awal gitu, kita ada tipsnya. Jadi setiap orderan kita kasih kartu tips penyimpanan gitu. Wah, luar biasa. Ala kedai ya. Aisyah, ya. Jadi bisa diawet-awet ya. Ya paling nggak bisa 2 hari, 3 hari nggak masak lah ya. Udah ada lauk gitu, tinggal masak nasi. Dan kemarin juga ada yang order terus kok bisa ya gitu sampai berhari-hari itu bisa nggak basi dan rasanya tuh sama gitu loh. Pernah padahal ketiduran capek nggak sempat dipanasin dulu kan, terus ternyata paginya alhamdulillah masih sama rasanya ya. Terus dia jadi langganan terus gitu. Nah itu rahasianya di mana sih? Nggak pakai pengawet kan? Nggak pakai pengawet dong. Jadi lebih ke teknik memasaknya sih, teknik masaknya. Terus di tips itu juga kita nomor 1 tipsnya adalah memastikan ketika orderan sampai itu dalam keadaan adem dulu. Jadi nggak panas. Kalau adem kalau panas ditutup itu kan riskan banget sama basi ya kalau santan gitu. Jadi itu lebih ke teknik aja sih. Kita nggak pakai pengawet sama sekali. Tuh, jadi jangan seuzon dulu ya, kok ini makanannya nggak basi ya? Iya benar. Ternyata tekniknya yang luar biasa, jadi bikin makanannya Pakai teknik, bisa awet. nggak pakai pengawet. Oke, terus ini kayaknya ada yang ketinggalan ya, 2. Ini yang paling seger kelihatannya apa ini? Ini wedang herbal, yang ini jahe jeruk nipis, yang ini secang. Jadi ini ada macam-macam rempahnya di dalam. Warnanya cantik banget ya, Cantik banget. merah gini. Dan ini kalau wedang uwuh, kita juga ada menu wedang uwuh. Itu kita tinggal tambah jeruk nipis. Oh, bedanya ada jeruk nipis ya berarti Iya, ya? nanti dari merah ketika dikasih jeruk nipis ini Jadi coklat? langsung jadi kuning. Oh, jadi kuning? Jadi dari merah gradasi oranye dulu langsung ke kuning, bagus banget. Waktu itu kita pernah kan di salah satu stasiun TV itu juga kita kayak menampilkan ini juga. Iya. Terus dari itu kelihatan banget warnanya cantik banget ketika berubah itu. Oh. Dari merah ke oranye langsung ke kuning gitu. Jadi bisa request juga ya? Iya, bisa request. Oke, wah luar biasa. Kalau misalnya jeruk nipis selama enak lebaran ini tadi, berarti catering lebarannya udah nyampe berapa orderannya tuh? Udah banyak banget sih, nggak kehitung. Nggak kehitung. Udah nggak sanggup buat ngitung. Ya udah pokoknya digarap aja. Digarap aja. Dan silahkan tinggal dinanti di rumah nanti ya. Iya. Baik, terakhir dong Mbak Aisyah, kalau misalnya mau kesini alamatnya di mana? Terus bisa ordernya lewat apa aja? Silakan. Ini berada di Jalan Bukit Bougainville Raya nomor 28, Perumnas Bukit Sendang Mulia, Semarang. Nah, sebelum kesini bisa order dulu by WhatsApp di 081 901 619 079. Nanti bisa order atau kita kirim menunya dulu boleh. Nanti tinggal di list apa saja kita masak, nanti datang udah tinggal makan gitu, karena kita prosesnya semua dari nol, jadi memang harus lebih menunggu lebih lama untuk masakannya lebih fresh dan lebih lezat juga. Wah, lebih lezat pastinya ya. Lezat. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih, Hari ini kita Mbak. sudah dibolehin main dan habis ini saya mau nunggu keluarga saya datang dulu nih ya biar kita bisa makan besar di sini nih. Jadi untuk people kita tunggu di kedai dan kebun Aisyah dan jangan lupa untuk tonton terus Ini Usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Dadah. Ayo Mbak kita makan dulu ya. Iya, silakan Mana Mbak. nih ya? Mau cobain yang mana dulu? Nah aja deh semuanya kita cobain ya nanti.